Kalimatnya, bismillah. Man shama Ramadan. Siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Di Ramadannya selesai. Oke? Siapa yang puasa di bulan Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian meneruskan dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalimat bulannya diawali dengan kata min. Min di sini berfungsi untuk tab'id. Tab'id menunjuk dari bagian. Bagian dari sesuatu. Jadi sebagian dari Syawal, enggak harus semua bulan Syawalnya. Kalau ada kata min, fokus. Kemudian disandingkan dengan bentuk waktu ini seperti Syawal. Maka waktu yang dimaksudkan itu tidak ada batas. Yang penting bagian dari Syawal. Bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Jadi Nabi ingin menyampaikan amalan selanjutnya yang dikerjakan di bulan Syawal itu tidak pada bulan yang lainnya, ada puasa sebanyak 6 hari. Dan itu cuma di Syawal, tidak di bulan yang lainnya. Baik, waktunya menunaikan puasa 6 hari ini di bulan Syawal, silahkan pilih yang sesuai dengan kepentingan kita, kemudahan kita menunaikannya. Dari awal Syawal, pembuka, sampai ke akhirnya, kecuali tanggal 1. Karena tanggal 1 itu hari bahagia, hari makan. Makanya haram hukumnya puasa di 1 Syawal. Walaupun cuma qadha. Qadha pun nggak boleh, apalagi yang puasa sunnah. Jelas? Jadi, ada kemudian isyarat dari Nabi. Amalan yang kedua adalah menunaikan puasa di bulan Syawal, waktunya 6 hari, terbentang luas dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Kalau Anda bisa menunaikan ini selama 6 hari ini, maka Masya Allah, lihat kalimatnya, kana yasumud dahra kullahu. Alhamdulillah. Maka orang ini seakan-akan sudah mengerjakan amalan puasa sepanjang tahun. Nabi menyebut puasa 6 hari ini yang digabung dengan bulan Ramadan itu seperti halnya mengerjakan puasa sepanjang tahun, selama setahun. Nilainya. Ya, nanti kita bahas dari mana dapatnya angka 1 tahun ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai teruskan bahasanya. Dari mana dapat angka 1 tahun ini? Pertama, kita ambil kaidah dulu dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Di Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, hadisnya qudsi. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa itu berganda 10 kali lipat. Kalau di Ramadan 10 kali hari biasa. Kalau dia kerjakan 10 kali lipat amalannya. Jadi nilai 1 sama dengan berapa? 10. Kalau bahasa Qur'annya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap mengerjakan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat nilainya, 10 kebaikan. Sekarang perhatikan sini. Kalau kita puasa Ramadan, berapa lama? Sebulan. 29 sampai 30 hari. Ambillah kemudian yang bulat misal. Ambil yang bulat 30 hari. Baik, jadi kalau sekali puasa, berapa nilainya? 10 kali biasa. Sekarang 30 kali puasa. Kali 10 berapa? 300. Masya Allah. Saya mau tambah 6 hari dalam Syawal, tambah 6. Kalau satunya 10, 6 kemudian dikali 10 jadi berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. 1 tahun ada berapa hari? Dalam Hijriah 353 hari. 353 hari. Maka bayangkan, ketika kita puasa tambah dengan Syawal, seperti halnya orang punya amalan sebanyak 360. Itu yang disebutkan dalam bahasa Nabi, orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari seakan-akan puasa selama setahun. Paham ya? Dia punya pahala seperti orang puasa selama setahun. Jadi diurut, kalau satunya berbanding 1, ini 360. Jelas ya? Maka Anda dapat Ramadan selama sebulan 30 kali 10, 300, kemudian tambah dengan 60, 360 dan dapat hitungan pahala yang luar biasa. Nah, tapi persoalannya kita belum turunkan ke hukum fikihnya. Nabi menyebutkan waktunya dari terbentang luas di bulan Syawal, dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Nah, sekarang persoalannya, tidak semua orang
bisa menemukan waktu yang sama untuk berpuasa. Karena itulah para ulama sepakat menyebutkan 6 hari ini bisa dipahami dengan 2 hal. 1, bisa 6 hari berturut-turut bagi yang memudahkan untuk menunaikannya. Bisa juga dipahami tidak harus berturut-turut, yang penting ambil 6 hari saja. Karena kalimat nabinya tidak menyebutkan kalimat berturut-turut mengerjakan. Di Anda misalnya ambil sehari misalnya di sini, ambil sehari di pertengahan, ambil misalnya 2 hari di pertengahan, ambil 3 hari di akhir, nggak ada masalah. Yang penting hadis ini tidak mengatakan berturut-turut, yang penting tunaikan dapat 6 hari dari bulan Syawal. Jelas? Baik. Yang kedua, lihat sini. Ini yang paling penting. Tidak semua orang bisa menunaikan puasa ini, misal, langsung di awal Syawalnya. Karena dia masih menikmati ibadah yang pertama tadi, terkait dengan berbagi. Ya, dikerjakannya di tanggal 1, tapi momentumnya terus bergerak. Kadang-kadang tanggal 2, kadang tanggal 3, nerima kunjungan ini, nerima kunjungan itu, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, kami ingin berikan rumus fikihnya. Lihat sini. Jika dalam satu keadaan, hukum bertemu dengan hukum lain, maka berlaku kaidah prioritas. Disebut fikih aulawiyah, fikih prioritas. Yang paling tinggi nilainya itu yang didahulukan. Contoh, sunnah bertemu dengan wajib. Mana yang paling tinggi nilainya? Wajib. Kalau sunnah bertemu wajib, maka sunnah kita hentikan, pindah kepada wajib. Kalau waktunya bersamaan. Contoh paling gampang, antum sholat qabliyah zuhur. Bisa 4 rakaat, kalau waktunya cukup. Kalau waktunya mendesak, bisa ambil 2 rakaat. Ini riwayatnya Ummu Habibah, ini riwayatnya Ibnu Umar. Jangan dipertentangkan, yang ini kalau lebih luas, ini yang lebih ringan. Masalahnya, ketika antum kerjakan yang 2 rakaat, rakaat keduanya tiba-tiba qomat. Ya, qomat. Antum masuk rakaat kedua, sedangkan iqamat berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, antum teruskan atau hentikan? Nah, dalam hal ini, Anda harus hentikan yang sunnah, langsung tunaikan yang wajib. Jadi jangan terlampau soleh, antum teruskan misalnya, nggak usah. Antum berhenti di sini, antum tunaikan yang wajib, karena hukum ini sudah memanggil di atas yang ini. Jelas ya? Ustadz, bagaimana status salat saya? Berita baiknya, Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, lihat kalimatnya. Idza maridal abdu, kalau seorang hamba punya uzur, nggak bisa menyempurnakan amalan rutinnya, au safar, atau bahkan dia safar, tidak mengerjakan sama sekali amalan rutinnya. Maksud tidak mengerjakan itu, antum punya amalan sunnah, misal, antum mau ke Bandung, istirahat di kilometer 57. Begitu sampai di kilometer 57, macet luar biasa, antum jamak qashar, zuhur dengan asar dipertemukan di waktu zuhur, tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu antum selesai, masih ada kesempatan luas, misalnya untuk sholat sunnah, ya sambil menunggu jalanan lewat dan lenggang. Ada kesempatan, antum sholat sunnah lagi nggak? Tidak usah. Nggak usah sholat sunnah, awas, hati-hati. Yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah dengan sunnah? Jadi jangan terlampau berlebihan di sini, ya. Jadi antum tidak kerjakan sholat sunnah, karena yang fardu aja dikurangi. Nah, kalau anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah sebelumnya, itu anda nggak kerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Sempurna. Persis kasus yang ini, antum sholat sunnah, begitu rakaat yang kedua, iqamah yang wajib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat antum hentikan, pahala antum dituliskan sempurna, walaupun belum menyempurnakan sholatnya. Tapi bukan untuk direncanakan, besok-besok sholat sunnahnya semenit lagi sebelum qomat. Ya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lumayan. Nah, itu nggak tepat. Nah, itu tidak tepat. Jadi saya kembalikan ke sini. Sunnah bertemu dengan fardu. Ini sudah diketahui. Sekarang sunnah ketemu sunnah. Mana yang dahulukan? Hah? Ya sunnah, ini juga sunnah ya, baik ya. Nah, lihat status sunnahnya. Ada yang muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah, yang adiyah. Ada yang ditekankan. Muakkadah itu sangat ditekankan. Ada yang adiyah, yang biasa. Misal, mohon maaf, bersalaman itu sunnah adiyah dimanapun diterapkan. Tapi pasca sholat yang sangat ditekankan sunnahnya zikir. Jadi begitu antum salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang diutamakan zikir dulu, salamnya belakangan. Karena sunnah muakkadah bertemu dengan adiyah di sini, ghair muakkadah. Nah, dalam konteks ini, misal, ini masih paham. Tapi kalau muakkadah ketemu muakkadah, mana yang dahulukan? Ini sangat ditekankan, ini sangat ditekankan. Mana yang dahulukan? Maka rumusnya ambil yang maslahatnya paling banyak. Ambil yang maslahatnya paling banyak. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal, sunnahnya apa?
muakkadah, sangat ditekankan. Tapi memenuhi undangan orang untuk dijamu pun sama, muakkadah, sangat ditekankan. Ada undangan makan, sedangkan kondisi antum saat puasa. Ketika antum sedang puasa, tiba-tiba diundang orang lain dan antum hadir disuguhi makanan, mana yang paling penting antum pilih? Buka atau teruskan puasanya? Di sini antum jangan tahan puasa, antum mesti buka. Buka. Dan di sini antum dapat pahala double. Pertama, pahala dari kesungguhan ikhtiar niat puasanya, dapat pahala. Dan di sini pahala memenuhi jamuan orang lain. Ini jangan dipertahankan, antum buka di situ. Antum buka. Jelas ya? Karena itu umumnya orang-orang